ke Malaysia, pastinya tempat pertama yang tak boleh dilewatkan adalah Menara Kembar Petronas. Menara kembar tertinggi di dunia ini memang menjadi landmark yang begitu menempel. Nah, selain itu, bolehlah kita berkunjung ke tempat yang belakangan sedang hits juga. Namanya Batu Cave. Berada di Selangor berjarak sekitar 13 km arah utara Kuala Lumpur, Batu Cave, sebuah wisata batu kapur yang adalah merupakan kuil Hindu terbesar di Malaysia. Begitu memasuki gerbang, patung berwarna emas berukuran 42,7 meter akan langsung menyambut kita. Patung Dewa Murugan, dewa perangnya orang Tamil India ini mencerminkan kebaikan, usia muda, dan kekuatan. Juga dianggap sebagai sang penakluk kejahatan. Namun sayang, sudah beberapa bulan terakhir ini patung dan sebagian tempat sedang direnovasi. Disambut oleh kawanan burung merpati yang juga dijadikan objek berfoto para pengunjung, saatnya menaiki ratusan anak tangga. Batu Cave Selangor, 272 tangga. Kuat? Yuk! Ya, untuk dapat sampai ke mulut gua yang sudah terbentuk sejak 400 juta tahun lalu ini, pengunjung memang harus menaiki 272 anak tangga. Namun sebelumnya, karena merupakan tempat ibadah, maka pengunjung juga harus mengikuti beberapa peraturan. Rasa penasaran rupanya mengalahkan rasa ingin tahu ada apa di dalam gua di ujung anak tangga sana. Dan sesampainya di pintu masuk, para pengunjung akan diberi 2 ember berisi pasir. Sepertinya itu sebagai bentuk ikut berpartisipasi membantu pembangunan yang tengah dilakukan. Angkat ember, sudah saatnya menikmati suasana. Takjub rasanya. Tanah datar yang luas membentang di depan mata. Di kanan kiri ada bangunan dan patung-patung tempat memuja. Terus ke dalam ada lagi tangga naik dan terdapat sebuah tempat pemujaan yang bisa dibilang paling besar di sini. Beruntung saat tim Spotlight meliput, rupanya pas dengan datangnya waktu pemujaan. Terlihat sang pendeta mensucikan arca diiringi semacam musik. Kemudian satu persatu umat yang sedang bersembahyang mendekat dan direstui oleh sang pendeta. Tak beda dengan kuil yang satunya, pemujaan pun tengah dilangsungkan. Bedanya musik dilakukan secara langsung oleh 2 orang pemusik ini. Meski lumayan menguras tenaga, ada yang tim Spotlight dapat dari wisata religi kali ini. Selalu hormati tempat yang kita kunjungi, terutama bila tempat tersebut adalah tempat ibadah sebuah agama. Meski sudah dijadikan tempat wisata, bukan berarti kita bisa seenaknya mengabaikan peraturan yang ada ya. Unik dan cukup nyaman. Itulah kesan pertama saat datang ke hotel kontainer yang ada di Jalan Delima, Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Langsung disambut oleh suasana kedai kafe, juga yang menjadikan hotel ini begitu menarik untuk diinapi. Kedai minuman merek kenamaan yang ada menyatu dan tepat di bagian depan hotel, seolah menyatu dan membuat kita tak ragu untuk mengintip seperti apa kamar-kamar yang mereka sediakan. Masuk kategori hotel budget, ada beberapa jenis kamar di hotel unik ini. Pertama, tentunya yang berbentuk kontainer ini. Di kamar standar ini bisa ditempati oleh 2 tamu. Fasilitas kamar mandi di dalam, AC dan televisi. Meski agak sempit, tapi keunikannya cukup mengabaikan beberapa hal tadi. Kemudian ada kamar yang seperti bunker. Ini juga tentu tak kalah unik. Lihat saja tampilannya. Juga bisa untuk 2 orang tamu. Namun tak disediakan kamar mandi untuk kamar dengan model ini. Kamar mandi disediakan terpisah. Untuk harga, jenis kamar ini lebih murah dibanding yang jenis kontainer. Nah, ada juga yang menggunakan tenda. Jadi, tenda di dalam kamar hotel. Wah, menarik kan? Mereka menyebutnya kamar dengan pilihan outgoing, adventure,
atau konservatif. Tapi karena jumlah kamar yang terbatas, lebih baik pesannya jangan terlalu mepet ya. Atau Anda juga mencoba menginapnya yang ada di Bandara KLIA 2. Di sana tersedia kamar kontainer dengan sekat-sekat dan bertingkat, namun memiliki privasi sendiri-sendiri. Berkunjung ke Kuala Lumpur, salah satu wilayah yang menjadi favorit untuk dikunjungi adalah kawasan Sungai Wang di Bukit Bintang. Nah, bila kita masuk ke Sungai Wang Plaza, kita akan menemukan sebuah kios unik, Postcard Care. Mungkin sebagian besar dari kita nyaris sudah tidak pernah lagi saling berkirim kartu pos. Padahal dulu tiap mendekati hari-hari raya ataupun hari istimewa, kita pasti akan saling berkirim kartu pos yang bisa kita tuliskan dengan berbagai kata-kata singkat namun penuh makna. Nah, ternyata berniat ingin menghidupkan kembali budaya saling berkirim kartu pos ataupun berkirim kabar melalui kartu pos, kios Postcare ini pun didirikan. Di sini kita bisa memilih berbagai desain kartu pos yang ada dan bisa juga distempel dengan bentuk-bentuk lucu. Setelah itu, kita tulis kata-kata yang ingin dibaca oleh orang yang akan kita kirimi. Kemudian, setelah dipasang perangko, kita masukkan ke dalam pos ini. Wah, seru juga ya. Nah, itulah tadi beberapa keunikan dari Malaysia yang berhasil Spotlight liput dan rangkum untuk Anda. Semoga informasi tadi bermanfaat dan menjadi referensi saat Anda mengunjungi negara tetangga kita tersebut.